Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para jamaah salat maghrib Masjid Nurul Qaimah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari yang cerah ini, yang dingin ini, kita semua diperkenankan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan takdim. Semoga rangkaian amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah di jalannya. Ya masyarul mukminin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, kita komunikasikan dengan takdir, yakni tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya, taman-taman orang yang soleh. Ya. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama, yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Ya. Kalau nama lengkap beliau itu adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini adalah salah satu ulama Syafi'iyah yang kemudian beliau lahir di daerah Nawa, Damaskus. Yang karya beliau luar biasa banyak sekali, ya. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian ada kitab misalnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, Arba'in An-Nawawiyah, dan banyak sekali kitab-kitab beliau. Dan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, saya tidak membahas per hadis, tetapi saya akan kaji sarah per bab, ya. Karena kalau per hadis, kalau kajian tiap bulan ini kayaknya sangat-sangat tidak mencukupi gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas, kita akan jelaskan per bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita akan membahas pada bab yang pertama, yakni tentang babul ikhlas, ya. Tentang ikhlas. Ikhlas adalah kunci dari diterimanya amal umat manusia. Tapi sebelum kita mengkaji tentang bagaimana keikhlasan dalam menghadirkan niat dalam hati kita, yang perlu kita pahami bahwasanya kita sebagai umat manusia ini adalah sebagai makhluk yang istimewa, sebagai makhluk yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah dibanding atas makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 70. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kemudian kami angkut mereka dari daratan dan lautan, dan kemudian kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan, kami istimewakan manusia itu atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita ini jamaah sekalian adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah. Makhluk yang diutamakan oleh Allah atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah diciptakan. Mulai dari malaikat, kemudian jin, setan, kemudian binatang-binatang dan semua makhluk yang telah Allah ciptakan, dan kita semua adalah makhluk yang istimewa. Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada kita inilah ternyata bukan berarti tidak membawa konsekuensi. Ternyata kemuliaan yang Allah bebankan kepada hambanya yang bernama manusia itu, kemudian manusia itu ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang mukallaf, sebagai makhluk yang terbebani hukum, tidak bebas, gitu. Jadi kita karena makhluk yang istimewa, maka kita harus taat kepada Sang Pencipta. Ya. Makanya salah satu tujuan dari diciptakannya kita manusia itu sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi salah satu tujuan diciptakannya yang namanya manusia itu adalah tidak lain dan tidak bukan agar manusia itu beribadah kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian, dari waktu yang telah Allah berikan kepada kita, itu kan dalam sehari semalam itu kurang lebih 24 jam. Bukan kurang lebih ya, 24 jam ya. Itu sebenarnya pada hakikatnya waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam itu ya kita harus gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena salah satu tujuan diciptakannya kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci diterimanya amal ibadah kita jemaah sekalian adalah kita harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah. Jadi setiap amal kita yang kemudian kita habiskan kurang lebih 24 jam tadi itu akan diterima oleh Allah manakala kita mampu menghadirkan keikhlasan dalam hati kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Baik ibadah itu adalah ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini kunopo? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah secara langsung. Misalnya sholat, kemudian puasa, baca Al-Quran, zikir, taklim seperti ini. Ini adalah salah satu contoh-contoh ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah itu jauh lebih banyak dibanding dengan ibadah mahdhah sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian, dari waktu 24 jam ini yang biasanya murni kita gunakan untuk beribadah mahdhah. Misalnya sholat. Sholat kalau kita hitung misalnya satu waktu sholat itu berapa menit jamaah sekalian? Pinten menit itu? Kurang lebih 3 sampai 5 menit ya. Kalau kita tumak ninah paling enggak 5 menit. Plus zikir, berdoa, apalagi pas ada masalah begitu ya. Doanya lama banget gitu. Itu kurang lebih 10 menit lah.
10 menit. Kalau kita kalkulasi 5 waktu sholat yang wajib, 5 kali 10 berarti kurang lebih berapa menit? 50 menit. Nggak sampai 1 jam. Kemudian kalau kita rutinkan baca Al-Quran setiap hari, jenengan mau Al-Quran pinten menit? Pinten menit iki? Ya, ini ibadah mahdhah nih, ya. Paling malam Jumat lah Al-Kahfi kata gitu. Atau kita rutinkan misalnya sebelum tidur itu kita disyariatkan, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Mulk misalnya. Bagus sebenarnya, kemudian itu kita istiqomah. Itu adalah ibadah mahdhah. Dan yang sekian banyak itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah itu jamaah sekalian akan bernilai ibadah tatkala kita mampu menghadirkan niat kita dalam beribadah. Misalnya salah satu hadis di sini dijelaskan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ya. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya, tergantung dari niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh dari apa yang dia niatkan.